Oke, sebentar lagi akan saya mulai ya. Semangat pagi Riau. Nah, ini sudah kumpul semua ya, yang jauh-jauh itu bisa hadir. Nah, oke, langsung saja akan saya mulai ya untuk materi dari saya. Materi malam ini adalah materi pilar bisnis NASA. Jadi apa saja sih yang harus teman-teman mitra distributor baru itu lakukan? Nah, terus poin-poin penting apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk mitra NASA di seluruh dunia ya. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita selalu diberi rezeki yang berlimpah. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pilar bisnis NASA. Semoga nanti teman-teman bisa praktek dan menduplikasikan ke jaringan agar nanti teman-teman untuk pencapaian peringkat, untuk penambahan member baru itu nanti semakin cepat, semakin apa bertambah dengan cepat. Amin. Oke, langsung saja ke materi ya. Pilar sistem. Nah, jadi di NASA itu ada yang namanya pilar sistem. Nah, pilar sistem itu meliputi yang pertama adalah edifikasi. Terus yang kedua itu adalah konsultasi. Nah, terus yang ketiga no crosslink, crosslining. Terus yang keempat adalah God team player. Nah, jadi ada 4 poin penting atau pilar sistem di bisnis NASA. Nah, mungkin teman-teman yang sudah leader itu sudah nggak asing ya dengan apa 4 poin penting ini. Tapi untuk yang baru-baru, untuk yang mungkin baru 1 minggu, baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, terus terutama lagi buat yang belum pernah mengikuti pertemuan. Nah, jadi di NASA adalah 4 pilar sistem, 4 poin penting ini. Lanjut ya. Oke, yang pertama adalah edifikasi. Nah, teman-teman tahu apa belum? Edifikasi itu apa? Nah, edifikasi adalah memberi rasa hormat, respek, dan berkata baik tentang sesuatu yang akan memberikan kekuatan pada bisnis Anda. Jadi dengan adanya edifikasi ini, itu akan memudahkan teman-teman semua untuk menjalankan bisnis NASA. Nah, paham ya? Dengan adanya edifikasi ini, teman-teman itu akan lebih mudah menjalankan bisnis NASA. Apa saja sih plan yang harus kita edifikasi? Nah, edifikasi kita ke produk, edifikasi kita ke perusahaan, terus edifikasi kita ke upline. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah edifikasi perusahaan. Nah, agar orang lain atau prospek Anda respect dengan perusahaan, mereka akan percaya, mereka akan yakin jika tahu bahwa PT Natural Nusantara menjadi mitra usahanya. Nah,
ceritakan bahwa NASA sudah sampai luar negeri. Produk-produk 90% karya anak bangsa. Ceritakan tentang pelayanan, stokis yang tersebar. Ceritakan NASA sudah memiliki gedung sendiri. Nah, terus ceritakan juga NASA sudah memenuhi halal MUI. Nah, terus ceritakan juga produk-produk NASA itu herbal, alami, dan sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, terus misalkan ceritakan juga ke calon prospek teman-teman itu, ini loh PT NASA, apa kantornya itu ada di Indonesia, ada di Yogyakarta, dan pemilik NASA, direktur utamanya itu asli orang Jogja. Nah, jadi NASA adalah bisnis apa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, jadi kantornya di Jogja itu bukan dari sewa, bukan dari ngontrak, bukan dari apa minjem, tapi memang kantor NASA di Jogja itu adalah milik kantor NASA sendiri, milik PT NASA sendiri. Nah, jadi ini nanti untuk branding teman-teman ke prospek teman-teman bahwa ini loh kantor NASA itu ada di Jogja. Nah, dan kita boleh main ke kantor NASA itu setiap hari jam kerja itu boleh kita main. Nah, dan di kantor NASA itu juga pelayanannya baik. Terus kita juga apa? Kalau misalkan ketemu dengan apa Pak Hana itu pasti disambut dengan baik dan lain-lain. Nah, kita ceritakan semuanya itu sehingga calon prospek teman-teman itu penasaran. Wah iya, apa iya sih kantor NASA ada di Jogja dan lain-lain. Nah, jadi nanti sekali-kali pas ada kesempatan kita ajak downline kita atau calon apa downline baru itu kita ajak ke kantor NASA. Nah, itu edifikasi kita tentang perusahaan. Nah, terus selanjutnya adalah edifikasi kita tentang produk. Nah, low plan itu kan produk, apa kita perlu mengedifikasi produk? Nah, tentu saja perlu teman-teman. Karena kalau edifikasi kita kepada produk NASA itu nggak ada, kira-kira nanti teman-teman susah nggak untuk masarin produk NASA? Nah, ini contohnya. Ini loh, kualitas produknya itu tidak kalah dengan harganya. Terus produk NASA itu ready stock. Nah, jadi kita mau order berapapun itu perusahaan selalu siap menyediakan. Nah, terus buatan dalam negeri semua. Nah, dan kebanyakan member baru atau member NASA itu kalau jualan itu pasti laris. Nah, terus diterima di pasar luar negeri. Beli beli lagi alias repeat order dan terbukti. Nah, kira-kira kalau teman-teman tahu manfaat produknya, terus teman-teman apa menceritakan ini loh produk NASA seperti ini, kira-kira apa calon prospek atau calon konsumen teman-teman lebih respect nggak? Nah, pasti lebih respect. Terus lebih penasaran lagi. Wah apa iya bener sih kristal ini seperti ini? Nah, apa bener sih apa produk NASA ada yang buat ini? Nah, pasti mereka penasaran. Nah, jadi itu adalah manfaat kita mengedifikasi produk. Nah, terus digunakan di perusahaan perkebunan nasional sudah sering menang tender proyek pemerintahan. Ini untuk produk pertaniannya. Nah, jadi sudah banyak sekali apa NASA memenangkan tender untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, itu nanti teman-teman bisa apa? Mungkin di YouTube ada ya, cari linknya di YouTube untuk kesaksian yang tanaman-tanaman. Nah, karena di sini saya tidak ada kesaksian. Nah, oke selanjutnya ya teman-teman ya.
Nah, mengedifikasi produk bukan hanya kepada calon konsumen Anda, tetapi lebih penting lagi ke jaringan Anda. Jadi kalau jaringan Anda itu sudah lebih paham produknya, ini loh produk NASA seperti ini, buat ini, buat ini, buat itu. Nah, itu nanti jaringan Anda lebih mudah untuk memasarkan produknya. Benar apa enggak? Nah, lanjut. Misalkan Anda punya 100 distributor di jaringan Anda, yang masing-masing dari mereka menggunakan satu piece sampo NASA setiap bulannya. Maka Anda akan mempunyai omset 900 poin pada bulan tersebut hanya dari pemakaian sampo NASA. Karena setiap satu piece sampo NASA bernilai nilai 9 poin. Nah, ini belum jualan loh ya, baru pemakaian pribadi. Kira-kira banyak nggak poinnya? Nah, ini manfaat kita mengedifikasi produk. Jadi kalau misalkan dalam satu bulan teman-teman distributor itu memakai lebih dari 2 produk NASA, kita bisa menghitung poinnya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, kita mendapat bonus dari NASA itu dari apa? Dari total omset atau dari poin yang kita dapat setiap bulannya. Nah, jadi semakin banyak distributor yang memakai produk, terus ditambah lagi berjualan produk, itu poin yang kita dapat itu semakin banyak, dan otomatis bonusnya juga semakin banyak. Nah, ceritakan aktivitasnya, seminar-seminar yang diselenggarakan, merchandise yang disediakan. Nah, terus selanjutnya yang harus kita edifikasi adalah alat-alat bisnisnya. Nah, kenapa alat-alat kok harus diedifikasi plan? Iya, harus kita edifikasi. Karena kalau kita tidak mengedifikasi alat-alat, nanti jaringan kita itu akan susah untuk menjalankan untuk melakukan jualan. Nah, jadi misalkan gini, ini loh saya ada katalog. Nah, nanti kalau teman-teman distributor baru punya katalog ini, nanti teman-teman distributor yang baru itu bisa jualannya itu lebih mudah. Terus kalau kita edifikasi paket info, nah nanti untuk yang sudah beli paket info, nanti untuk melakukan prospeknya itu nanti lebih mudah. Nah, jadi dengan adanya katalog, dengan adanya paket info, itu akan memudahkan menjalankan bisnis NASA. Terus misalkan untuk jualan, karena di katalog itu ada apa? Daftar harga dan lain-lain, ada manfaat produk dan lain-lain. Nah, itu adalah manfaat kita mengedifikasi alat. Nah, ceritakan manfaat alat-alat yang disediakan oleh Diamond Network dan Upland. Nah, contoh alatnya adalah MP3, majalah, buku, home meeting, grup-grup FB, dan WhatsApp. Nah, semakin Anda mengedifikasi alat, semakin mudah Anda membangun bisnis Anda. Nah, terus selanjutnya adalah pertemuan. Nah, kita harus mengedifikasi pertemuan. Mengapa harus promosi pertemuan? Nah, bisnis NASA adalah bisnis motivasi yang terkadang memerlukan faktor emosional yang tidak bisa didapat dari buku dan MP3. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk yang mungkin yang belum pernah ikut seminar ya, dan distributor yang sudah pernah ikut seminar, itu chemistry menjalankan bisnis NASA itu pasti berbeda. Karena untuk yang belum pernah ikut pertemuan,
itu baru hanya angan-angan. Oh, kayaknya seperti ini. Oh, kayaknya seperti ini. Nah, benar nggak? Tapi untuk mereka yang sudah pernah mengikuti pertemuan, itu sudah tahu, oh di pertemuan seperti ini, oh caranya seperti ini, oh ketemu dengan upline ternyata seperti ini, oh sharing dengan upline ternyata menyenangkan, ternyata bahagia kalau misalkan ketemu upline dan jaringan gitu. Nah, terus di pertemuan juga itu emosional kita itu lebih tinggi. Misalkan semangat yang kita dapatkan di pertemuan itu lebih bergelora. Nah, terus emosional kita untuk menjalankan bisnis NASA itu lebih menggebu-gebu gitu. Nah, beda dengan teman-teman yang belum pernah mengikuti pertemuan. Itu mungkin hanya bisa angan-angan. Oh, saya pengen ikut ini, tapi kemarin belum bisa, baru angan-angan gitu. Nah, dan saya doakan semoga untuk teman-teman yang belum pernah ikut pertemuan itu disegerakan mengikuti pertemuan selanjutnya yang mungkin setelah era pandemi ini akan diadakan oleh upline ya. Oke, selanjutnya nah, di pertemuan orang lebih mudah termotivasi. Kenapa lebih mudah termotivasi? Karena itu tadi sudah saya ceritakan, bisa ketemu dengan upline langsung. Nah, terus bisa ketemu upline di atas upline lagi. Terus bisa ketemu di atas upline. Terus di samping itu bisa ketemu downline juga. Itu untuk leader yang sudah sudah mengikuti KDI atau pertemuan itu kan biasanya jadi pendamping. Nah, di situ ada sinergi yang terbangun gitu. Melihat langsung orang yang berprestasi. Nah, karena di pertemuan itu biasanya pemateri-pematerinya itu adalah stokis atau distributor yang sudah membuktikan prakteknya, sudah membuktikan prosesnya. Nah, jadi teman-teman yang ikut pertemuan itu melihat langsung, oh ini loh Mas Rohit yang dulunya tukang bata ya, dulunya saya tukang bata ya, tapi sekarang bisa menjadi diamond dan lain-lain. Nah, itu ada RTS-nya. Nah, jadi chemistry-nya itu berbeda. Nah, terus bertemu dengan upline, berfoto dengan upline. Nah, kira-kira seneng nggak bisa ketemu dengan upline? Terus ketemu dengan downline, terus ketemu dengan mungkin yang satu angkatan gitu. Itu pasti lebih seneng lagi. Terus bisa foto-foto juga dengan upline. Nah, terus terlibat dalam suasana aktivitas pertemuan. Nah, jadi kalau teman-teman itu hadir di pertemuan, mengikuti pertemuan, itu teman-teman bisa langsung melihat langsung, wah ini pematerinya adalah mungkin idola teman-teman, mungkin stokis idola teman-teman, benar nggak? Terus teman-teman juga lebih mudah terinspirasi dengan leader-leader lain. Jadi misalkan dalam pertemuan itu minimal ada 5 materi. Nah, dari 5 materi ini pasti pembawa materinya itu berbeda. Nah, jadi bisa juga dari si A teman-teman terinspirasi, bisa juga dari si B, bisa juga dari si C, bisa juga dari si D. Jadi begitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, Anda tidak bisa memotivasi diri sendiri. Makanya Anda harus ikut pertemuan agar motivasi dalam diri Anda itu keluar. Nah, terus yang ketiga, lebih mudah menjadi promotor daripada motivator. Nah, jadi kalau untuk kalau kita di awal itu untuk jadi motivator itu sangatlah susah. Karena belum tentu
belum sehebat-hebatnya motivator kalau dari diri kita itu belum mau menjalankan, belum mau serius, itu kira-kira bisa nggak sukses di bisnis NASA? Saya rasa itu tidak, karena motivasi terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, seberapa besar motivasi kita menjalankan bisnis NASA itu sendiri. Nah, lanjut ya. Seberat-beratnya Anda mempromosikan pertemuan, jauh lebih berat jika Anda tidak pernah mempromosikan pertemuan. Nah, jadi ini untuk distributor baru, untuk leader-leader, seberat-beratnya Anda mempromosikan pertemuan, itu jauh lebih berat jika Anda tidak pernah mempromosikan pertemuan. Paham ya? Karena apa yang kita lakukan saat ini, siapa kita saat ini itu tidak penting, teman-teman. Tapi siapa kita di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu adalah yang terpenting. Nah, adanya kita di 5 tahun ke depan seperti apa, itu adalah hasil tindakan kita saat ini. Benar nggak? Nah, ini contohnya pertemuan Diamond Network ya, atau mungkin upline. Itu kemarin sebelum adanya pandemi itu kita mengadakan KDI Plus ya. Dan mungkin nanti setelah era pandemi ini berlalu, mungkin segera KDI Plus akan kita adakan. Nah, terus yang selanjutnya yang harus kita edifikasi apa? Sponsor dan upline. Jadi misalkan gini, plan kenapa kok saya harus mengedifikasi sponsor saya gitu. Kadang ada yang bertanya seperti itu. Nah, bisa juga mungkin si downline lebih pintar dari sponsornya. Mungkin si downline sekolahnya mungkin lebih tinggi dari sponsornya. Tapi perlu teman-teman ketahui, sepinter-pinternya Anda di luaran, itu kalau teman-teman ikut di bisnis NASA, itu upline Anda itu lebih pinter, lebih tahu NASA, lebih pinter NASA daripada teman-teman. Nah, jadi kalau mau teman-teman menjalankan bisnisnya itu lebih enak, lebih mudah, ya mau nggak mau teman-teman harus edifikasi ke sponsor, harus mau edifikasi ke upline. Apapun latar belakang sponsor Anda, upline Anda, mereka adalah guru Anda di bisnis NASA. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman harus mengedifikasi mereka. Nah, ini misalkan ya, misalkan teman-teman berbicara yang enggak atau berbicara yang tidak baik tentang sponsor teman-teman ke calon prospek teman-teman. Kira-kira respek calon prospek teman-teman gimana? Wah, ini saya belum jadi downline juga, saya belum jadi downline kok sudah cerita yang enggak tentang sponsornya ya. Nah, nanti kalau saya sudah jadi downline-nya gimana? Pasti nanti saya diomongin juga gitu. Pasti berpikiran seperti itu. Tapi beda kalau misalkan teman-teman terus kalau misalkan pertemuan, misalkan home sharing. Nah, karena teman-teman sudah ngomong yang enggak, akhirnya ketika upline atau sponsor teman-teman datang ke home sharing itu, nah, akhirnya peserta home sharing tidak respect dengan sponsor teman-teman. Nah, yang akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak respect, akhirnya omongan upline Anda tidak dipercaya. Benar nggak? Yang rugi siapa? Yang rugi adalah teman-teman sendiri. Nah, tapi coba kalau teman-teman itu edifikasi yang baik-baik. Ini loh upline saya, dia sudah berproses di bisnis nasi itu sudah 3 tahun mungkin, 5 tahun mungkin, atau mungkin 2 tahun ya. Dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Terus
ketika teman-teman mengundang upline Anda, mengundang upline teman-teman di home sharing, kira-kira downline teman-teman lebih respect nggak dengan upline Anda? Kalau teman-teman edifikasinya yang baik tentang upline teman-teman, itu peserta home sharing itu pasti respectnya lebih, terus lebih percaya juga dengan apa yang diomongin oleh sponsor teman-teman. Lanjut ya. Sponsor dan upline sangat berpengaruh terhadap perkembangan jaringan Anda. Tetapi upline tidak akan menjadi berpengaruh jika Anda tidak mengedifikasi. Jadi kalau teman-teman itu mengedifikasi, itu sangat berpengaruh dengan bisnis teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mengedifikasi upline, itu tidak akan pengaruh dengan upline teman-teman. Terus kepada sponsor dan upline yang mana yang harus Anda edifikasi? Tentunya harus sponsor dan upline yang aktif, sponsor dan upline inti gitu. Sponsor atau upline yang membantu Anda saat presentasi. Edifikasilah saat Anda memperkenalkan. Terus edifikasilah dengan dipertunjukkan. Sponsor atau upline aktif yang sering mendampingi Anda di lapangan. Terus sponsor upline yang aktif mengisi grup. Jadi ini adalah upline atau sponsor yang harus teman-teman edifikasi. Terus jangan hanya berfokus pada upline peringkat tertinggi. Kenalkan juga struktur jalur upline konsultasi. Jadi jangan hanya fokus di upline yang tertinggi, tapi sponsor teman-teman, terus upline sponsor teman-teman, terus upline-nya lagi, itu jalur konsultasinya itu harus teman-teman ceritakan ke jaringan. Jadi nanti agar jaringan itu paham, oh saya sebenarnya downline-nya si ini loh, saya jalurnya si ini gitu. Jadi nanti lebih, kalau misalkan ketemu di jalan atau mungkin ketemu di mana itu, tahu bahwa ini adalah upline saya gitu. Oke, selanjutnya yang harus kita edifikasi adalah downline. Jadi kita sudah mengedifikasi upline, ya kan? Terus kita edifikasi downline juga gitu. Jadi misalkan nih teman-teman sudah mengedifikasi saya, sudah mengedifikasikan upline Mas Agus, Mas Ali, terus Mas Adit, terus Mas Andika dan lain-lain. Terus ada Mas Sidin ya, ada Mas Prigel dan lain-lain. Itu sudah mengedifikasi upline. Upline pun itu harus mengedifikasi downline gitu. Jadi setelah upline diedifikasi, sama upline itu dikembalikan edifikasi. Jadi kembali edifikasi ke downline. Kembalikan edifikasi setelah menerima edifikasi dari downline. Ibarat Anda menghirup nafas, segera hembuskan nafas kembali. Benar nggak? Jadi ketika kita sudah diedifikasi, kita langsung edifikasi lagi ke downline kita. Manfaat edifikasi ke downline. Mungkin ini adalah manfaatnya ya. Yang pertama adalah memberi kekuatan kepada downline. Jadi kalau teman-teman sudah edifikasi downline, kira-kira downline lebih semangat nggak menjalankan bisnis NASA? Ini loh downline saya, dia walaupun terkendala mungkin kendaraan, tapi dia terus berjuang, dia mau berjuang dan terus konsisten menjalankan bisnis NASA. Itu kira-kira si downline yang kita edifikasi seperti itu lebih semangat nggak? Pasti lebih semangat. Terus yang kedua, memberi kepercayaan diri.
Nah, downline yang kita edifikasi itu akan lebih percaya diri. Wah, saya ini loh sudah diedifikasi oleh upline, jadi saya harus memberikan yang terbaik di bisnis NASA ini. Nah, terus yang ketiga, memberi motivasi. Nah, kalau teman-teman upline itu sudah mengedifikasi downline, itu bisa juga memberikan motivasi untuk mereka, karena kita sudah edifikasi, akhirnya jadi motivasi. Ini loh upline saya saja yang sudah diamond, yang sudah EDT itu mau loh mengedifikasi saya, yang masih mungkin masih manajer, masih silver manager, itu mau loh upline mengedifikasi saya. Berarti saya harus mau mengedifikasi downline saya. Nah, itu jadi sumber motivasi. Nah, terus downline akan menduplikasikan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengedifikasi upline, sudah mengedifikasi downline, sudah mengedifikasi perusahaan, sudah mengedifikasi produk, nah, itu yang paling penting adalah downline teman-teman itu akan mengikuti teman-teman. Nah, akan menduplikasikan teman-teman. Terus membagi beban yang ada pada Anda. Nah, jadi kalau misalkan downline yang kita edifikasi itu dia gimana ya, yang mungkin tadinya malu, mungkin tadinya canggung atau gimana, setelah kita edifikasi dia akan lebih percaya diri gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah cross-lining, no cross-lining. Jadi kita juga harus mengedifikasi crossline. Nah, manfaat edifikasi crossline: satu, membangun good team player. Jadi kalau kita sudah mengedifikasi crossline, itu nanti adanya good team player yang lebih kompak. Nah, terus crossline akan memberi kekuatan saat di pertemuan. Nah, jadi ketika di pertemuan itu akan saling menguatkan, akan saling mengedifikasi. Terus Anda disegani oleh leader. Nah, terus downline akan menduplikasi juga. Nah, jadi nanti ketika Anda sudah mengedifikasi crossline, teman-teman leader Anda, terus upline Anda itu juga akan lebih respect dengan Anda gitu.